Halo Halo KB KB Meva, Meva. serta teman-teman setia pendengar podcast dan penonton YouTube channel Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Nah, ketemu lagi nih sama kita di Suara Oposisi dari Departemen Agitasi dan Propaganda Bidang Sosial Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Suara Oposisi, Merdeka bersuara, saatnya merdeka. Oke, teman-teman, di Suara Oposisi kedua kita kali ini, aku memperkenalkan diriku terlebih dahulu nih. Perkenalkan, namaku Alia Ramadhani, biasa dipanggil Alia. Dan pada kesempatan kali ini, aku pastinya nggak sendirian dong, teman-teman. Aku sama partner aku nih, boleh perkenalkan dulu mungkin. Baik, nama saya Muhammad Alfarel Asir Zainal, nama biasa dipanggil Farel. Kita berdua dari Departemen Agitasi Propaganda, Bidang Sosial Politik, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang akan memandu podcast Suara Oposisi kali ini. Oke, jadi di podcast kali ini nih, kira-kira kita akan membahas isu atau pembahasan apa sih, Rel? Nah, pada Suara Oposisi episode ini, kita mau bahas perihal analisis hukum pidana terhadap dugaan korupsi digitalisasi pendidikan dalam kasus Nadiem Makarim. Nah, menarik banget tuh Rel pembahasannya, karena kasus ini kan baru banget terjadi kan, dan Betul. mungkin akan menjadi topik hangat banget yang diperbincangkan di masyarakat ya. Jadi semakin penasaran banget sih Rel, kayak sebenarnya gimana sih kasus ini tuh dilihat dari sudut pandang hukum pidana khusus, terus juga khususnya di tindak pidana korupsi. Betul banget Al, apalagi kan program digitalisasi pendidikan ini awalnya dianggap hanya sebagai inovasi dalam dunia pendidikan. Tetapi, di sisi lain, muncul adanya dugaan penyimpangan anggaran yang akhirnya menjadi sorotan publik. Nah, dan aku yakin banget sih, pasti para penonton dan pendengar podcast Suara Oposisi ini pasti penasaran banget Rel terkait dengan kasus ini nih. Nah, maka dari itu, untuk menjawab rasa penasaran, kita sudah ditemani oleh narasumber yang akan kasih kita banyak banget pengetahuan dan juga pandangannya mengenai topik yang akan kita bahas nih. Ya, pada Suara Oposisi kali ini, kita ditemani dengan Bapak Dr. Beni Harmoni Harefah, SHLLM sebagai dosen hukum pidana. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih Farel dan Alia dan juga tim dari BEM. Terima kasih undangannya dan saya Beni Harmoni, sehari-hari sebagai dosen Fakultas Hukum di UPN Veteran Jakarta dan khusus mengajar mengenai hukum pidana dan hukum acara pidana. Demikian. Baik. Oke, nah nih Pak, sesuai dengan tema yang kita bahas pada podcast kali ini nih, kita kan akan membahas tentang analisis hukum pidana terhadap dugaan korupsi digitalisasi pendidikan dalam kasus Nadiem Makarim. Selain itu, kita juga nantinya pasti akan membahas bagaimana sih tentang prosedur penanganan tindak pidana korupsi sampai dengan penerapan hukum pidana khusus di dalam penanganannya nih Pak. Nah mungkin menurut Bapak bagaimana sih pandangan dan juga pendapat Bapak terhadap kasus Nadiem Makarim ini? Baik, terima kasih sebelumnya. Tentunya kalau kita bicara tindak pidana korupsi ini, kita akan membicarakan terkait dengan tindak pidana khusus ya. Tindak pidana khusus itu diatur di undang-undang yang khusus. Meskipun memang saat ini di KUHP yang baru, Undang-Undang 1 2023 di bab 35 dia tarik delik inti namanya atau core crime dari pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang 3199, Undang-Undang 20 2001 tentang tindak pidana korupsi. Nah, apa unsur dari baik pasal 2 maupun pasal 3 yang kemudian ditarik di pasal 603 dan 604 KUHP baru? Unsurnya adalah setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Nah, bedanya nanti kalau di pasal 2 dia menggunakan sarana ya, menggunakan sarana yang ada padanya, menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya. Makanya biasanya dalam dakwaan biasanya itu dilapis. Primernya pasal 2, subsidiarnya pasal 3. Ya kan? Yang saat ini di pasal 603 atau 604 KUHP. Nah, kalau kita bicara kasus aku, sekali lagi saya mau mendisklaim ini dulu bahwa ini dalam konteks akademik ya. Iya, betul, Ya. Pak. Persoalan kan ini sangat isu ini sekarang sangat
banyak diperbincangkan juga, kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita melihat dakwaan dari jaksa penuntut umum, tentunya kan dimulai dari situ ya, Iya. dakwaan dari JPU, dia mendakwa pasal 2 dan pasal 3 itu. Kemudian di tuntutan terakhir dia menuntut 18 tahun, Tahun, ya kan? betul, Pak. Ini masih tuntutan. Iya. Lalu kemudian kerugian negara, kerugian keuangan negara ditaksir kurang lebih 809 miliar yang dirugikan negara akibat korupsi. Sebenarnya Pak Nadiem ini dia tidak sendiri juga, ada terdakwa lain, bahkan satu sudah diputus, ada namanya IBAM. Ya, IBAM itu dia sebagai konsultan di sini dan dia sudah diputus 4 tahun penjara. Nah, pertanyaannya kemudian apakah benar atau tidak, ya kita juga tidak bisa menduga-duga. Yang bisa memutus ini nanti kan majelis hakim berdasarkan fakta di persidangan, ya kan. Tapi setidaknya duduk perkara ini bahwa pada saat Nadiem Makarim menjadi Menteri Pendidikan di rentan waktu tahun 2019 ya sampai 2022. Nah, di situ rentang waktu. Jadi kalau kita bicara tempus delictinya berarti kan di antara 2019 sampai tahun 2022 itu. Nah, persoalan kemudian apakah benar Nadiem sudah korupsi atau tidak? Ya, tentunya kalau kita melihat jaksa penuntut umum dia sangat berkeyakinan. Makanya dia sampai tuntut 18 tahun kan. Iya. Kalau kita lihat kenapa bisa muncul tuntutan 18 tahun itu, pertama karena kerugian yang sangat besar yang diakibatkan. Lalu kemudian karena ini juga berada di sektor pendidikan. Nah, ini yang menjadi harus kita garis bawahi, ini di sektor pendidikan harusnya didigitalisasi lah pendidikan kita, tapi karena dikorupsi seperti ini akhirnya tidak jadi dan dikorupsikan. Nah, pertanyaannya kemudian kira-kira nanti barangkali juga yang mendengarkan podcast ini, putusan majelis hakimnya nanti seperti apa? Apakah nanti mengikuti tuntutan jaksa atau seperti apa? Tapi jangan salah bahwa yang turut serta yang sudah bersama-sama ya, jadi junto pasal 55 atau pasal 20 sekarang di KUHP yang baru, Del Neming itu turut serta, IBAM itu dia sudah kena 4 tahun. Nah, seperti apa nanti putusan kepada Nadiem, ya kita lihat saja seperti apa. Tapi setidaknya konstruksi hukumnya seperti itu sementara. Oke. Demikian. Berarti setiap dugaan korupsi itu harus dilihat berdasarkan fakta dan proses hukum ya Pak? Kayak misalkan bukan hanya sekedar opini publik semata. Karena pemerintah memang memiliki hak dan kewenangan untuk membuat kebijakan. Ya, namun jika dalam pelaksanaannya terdapat penyalahgunaan wewenang dan merugikan negara, maka hal tersebut dapat diproses sebagai tindak pidana korupsi. Tapi di sisi lain, opini dan penilaian masyarakat terhadap suatu kebijakan juga seringkali mempengaruhi besarnya sorotan publik terhadap kasus yang sedang diperbincangkan. Oke nih Pak, mungkin kita lanjut aja ke pertanyaan yang kedua. kedua. Menurut Bapak, apakah polemik kebijakan pendidikan pada masa kepemimpinan Nadiem Makarim ini berpotensi untuk memperkuat kontroversi publik terhadap dugaan korupsi digitalisasi pendidikan nih Pak? Khususnya dalam pengadaan Chromebook ini kan gitu. Meskipun secara hukum keduanya itu merupakan persoalan yang berbeda Pak. Ya, baik. Tentunya ya kalau kita melihat apakah memang iya atau tidak, sekali lagi tadi saya sudah menyampaikan nanti majelis yang memutuskan. Tapi setidaknya dari fakta-fakta persidangan gitu ya yang terjadi ya memang seperti itu, dan kemudian kerugian keuangan negaranya juga harus sudah jelas juga. Jadi sekarang itu harus actual loss, tidak boleh potensial gitu ya. Itu pasca putusan MK. Jadi harus nyata juga kerugian negaranya berapa ini. Dan tadi angka yang sudah dimunculkan oleh jaksa penuntut umum itu di angka 800,9 miliar. Nah, makanya logikanya kalau sudah sebesar itu kerugian negaranya, maka tuntutannya makanya muncul 18 itu. Kira-kira seperti itu logika sederhananya. Nah, soal apakah ini sudah benar atau belum ya di dalam hukum acara, tentunya negara juga sudah memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum. Dalam hal ini jaksa penuntut umum, ini khususnya di Kejaksaan Agung ya, Jampitsus ini yang mendakwa ini. Nah, sehingga kemudian
eh, tentunya negara juga harus berhati-hati dan cermat ya melihat ini. Tidak boleh sembarangan, bahkan tanda petik sering sekali dibilang sekarang kan kriminalisasi. Iya. Bukan hanya di kasus Pak Nadiem ini, banyak kasus-kasus lain. Nah, memang konstruksi pasal 2 pasal 3 itu memang banyak yang bilang memang, dan ya dia seperti pasal karet juga. Dia bisa menjerat siapa saja, dia bisa mengkriminalkan orang ya. Asal memang sudah memenuhi unsur-unsur itu semua. Iya. Gitu kan? Tadi saya sudah sebut unsur-unsurnya itu setiap orang melawan hukum, memperkaya diri, jangankan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Kolaborasi, iya. Nah kan di Pak Nadiem ini kan dia bilang nggak ada menerima sepeser pun kan. Iya, betul. Nah, tapi kan ada ataunya, orang lain Iya. diperkaya. Iya. Nah, lalu kemudian menyebabkan kerugian keuangan negara. Merugikan keuangan negara ini kan tentunya dihitung ya, biaya-biaya pengadaan itu semua, akhirnya total loss mereka hitung biasanya sampai, makanya ketemulah angka 800 miliar sekian itu. Nah, Ya. seperti itu sih. Berarti polemik kebijakan pendidikan pada masa Nadiem Makarim itu dapat memperbesar perhatian dan kontroversi publik terhadap dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Namun kritik terhadap kebijakan pendidikan tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Karena secara hukum kasus korupsi tetap harus dibuktikan melalui adanya perbuatan melawan hukum ya Pak, Iya. yang sudah dijelaskan tadi. Terus penyalahgunaan wewenang juga, dan kerugian keuangan negara berdasarkan alat bukti yang sah. Ya. Nah, nih Pak, kalau misalkan kita kayak membahas dan juga kita berbicara tentang konteks pidana khusus. hukum pidana khusus nih, sebenarnya apa aja sih Pak aspek yang bisa dibuktikan di dalam dugaan tindak pidana korupsi Pak? Oke, baik. Kalau kita bicara hukum pidana khusus dulu, saya tadi sudah menyampaikan ya bahwa sekarang di hukum pidana kita yang baru, di KUHP yang baru maksudnya, Undang-Undang 1 2023, di bab 35 itu ada 5 sekarang tindak pidana khusus selain korupsi. Ada tindak pidana narkotika, tindak pidana HAM berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana korupsi. Ada beberapa kriteria mengapa mereka disebut sebagai tindak pidana khusus ini. Selain korban, dampak terhadap korban, jadi viktimisasinya sangat luas. Tipikor itu kan memang tidak ada korban langsung yang dirugikan. Tapi bayangkan dengan uang itu misalnya bisa membangun sekolah, bisa membangun fasilitas kesehatan dan lain-lain. Makanya korupsi itu, narkotika, terorisme itu menjadi kejahatan yang extraordinary namanya ya, atau kejahatan luar biasa. Nah, terorisme juga demikian, dampak viktimisasinya luas. Kemudian ada lembaga khusus yang dibentuk untuk itu. Kita lihat sendiri kan korupsi kan ada Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, itu parameter yang digunakan. Nah, kalau pertanyaan kemudian bagaimana konstruksinya, ya seperti tadi itu harus memenuhi semua unsur-unsur itu. Dan yang terpenting sih sebenarnya adanya, jadi selain actus reus, adanya mens rea atau niat jahat seseorang melakukan itu. Nah, mens rea ini kan atau niat jahat ini kan sikap batin seseorang untuk melakukan itu. Nah, itu harus betul-betul nanti dilihat oleh majelisnya apakah memang ini orang betul-betul punya niat jahat melakukan korupsi ini atau tidak. Karena tidak jarang juga orang-orang akhirnya terjebak ya dalam sistem birokrasi yang kemudian barangkali tanda petik menandatangani surat lalu kemudian dicairkan uang, lalu uang itu ternyata uang negara, merugikan keuangan negara, korupsi. Kan belum tentu juga. Kita kira seperti itu. Jadi konstruksi hukum pidana korupsi kita seperti itu. Berarti dalam hukum pidana khusus tuh, dugaan tindak pidana korupsi tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya uang diterima pelaku ya Pak? Ya. Tetapi harus dibuktikan dengan adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara serta menguntungkan diri sendiri. Ya. Terus oleh karena itu mungkin proses pembuatannya pembuatannya memerlukan alat bukti yang kuat lah ya, dan dilakukan secara khusus sesuai ketentuan hukum tindak pidana korupsi.
Dan tadi kan kita juga sudah membahas ya Pak, aspek apa aja gitu yang harus dibuktikan di dalam dugaan tindak pidana korupsi gitu. Selain itu kita juga nantinya akan membahas celah bagi pejabat untuk berlindung di balik dengan kata kebijakan, ya kan Pak? Ya. Nah, gimana sih proses penanganan kasus korupsi ini menurut hukum pidana khusus? Ya, baik betul tadi. Jadi banyak pejabat akhirnya juga berlindung di balik proses namanya kebijakan. Bahkan bisa dibilang ada diskresi, ya kan? Nah, tapi sebenarnya yang paling tepat menjelaskan ini ahli dari hukum administrasi negara, HAN. Nah, sejauh mana sebenarnya diskresi itu bisa diambil, gitu ya, kebijakan bisa diambil. Nah, tapi kalau dibawa dalam hukum pidana, makanya tadi saya sampaikan, itu ada namanya niat jahat, gitu ya. Kalau niat jahatnya memang sudah jelas sejak awal, dia mau menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya. Kan seperti itu bahasa pasal 2, pasal 3 itu, kewenangan yang ada padanya disalahgunakan, lalu kemudian menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan menimbulkan kerugian keuangan negara. Sepanjang itu sudah dilakukan dan terbukti ya, sekali lagi terbukti, mau orang berlindung di kebijakan dan lain-lain itu tidak bisa lagi ditolerir, dan hukumannya juga satu-satunya hukuman yang tidak ada, yang tetap ada minimum khususnya. Jadi begini, KUHP kita kan sekarang kan sudah lebih ke korektif, rehabilitatif, restoratif. Semua sanksi pidana yang ada di KUHP di pidana umum itu pidana minimum khususnya dihapus. Yang ada hanya pidana maksimalnya. Bahkan sekarang atau denda. Bahkan juga dimungkinkan ada namanya plea bargain, pengakuan bersalah. Lalu dimungkinkan ada namanya penundaan penuntutan ya di KUHP yang baru. Lalu bahkan yang paling ini ada pemaafan hakim ya, dan juga ada mekanisme keadilan restoratif. Tapi harus diingat, tindak pidana khusus ini tidak bisa menggunakan itu semua. Jadi dia karena tadi dia dianggap sebagai tindak pidana yang sangat khusus, begitu ya. Dia tidak bisa di-RJ kan, korupsi tidak bisa ditempuh dengan keadilan restoratif. Bahkan pidana minimum khususnya harus tetap ada. Akhirnya seperti itu gambarannya. Berarti kalau misalkan melihat praktiknya sekarang, itu tuh masyarakat sering menilai pembuktian korupsi itu hanya selalu fokus pada kerugian negaranya doang, Pak. Padahal kan penyalahguna wewenang atau konflik kepentingan juga bisa menjadi masalah kan. Nah, mungkin aku mau nanya lagi, menurut Bapak, apakah ini justru membuka celah bagi pejabat untuk berlindung di balik alasan kebijakan? Iya, sangat. Jadi konflik kepentingan itu, makanya itu lagi-lagi sih pembuktian di persidangannya seperti apa. Tetapi kita bisa memahami alur berpikirnya jaksa penuntut umum itu pastinya. Dia akan sangat jeli ya melihat itu. Ya, penyidik-penyidik itu pasti akan melihat kira-kira pejabat ini melakukan ini apakah memang sudah benar. Tadi sekali lagi jangan juga kemudian orang yang terjebak ya dalam sebuah birokratis misalnya, dia akhirnya dijadikan pelaku tindak pidana korupsi. Itu. Tapi ada juga yang memang dia punya niat jahat, tapi karena dia tahu konstruksi hukumnya begini, nanti kita bilang aja ini kesalahan kebijakan, gitu ya. Padahal dia menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dan merugikan negara. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi lagi-lagi sih tentunya kita harus bicara based on case ya mengenai ini. Tapi secara keseluruhan konstruksi hukum pidana khususnya korupsi kita ini seperti itu. Berarti penegakan hukum itu tuh harus menilai juga prosesnya, terus motifnya apa, dan penggunaan kewenangan dalam suatu kebijakan ya Pak ya? Betul. Oke nih, Ya, kalau mungkin. misalkan tadi kan Bapak udah singgung sedikit soal diskresi gitu kan Ya. Pak. Nah, kalau misalkan kita ngelihat dari perspektif hukum pidana khusus, apakah penggunaan diskresi oleh pejabat negara ini tuh bisa dijadikan alasan pembenar ketika suatu kebijakan itu justru menimbulkan dugaan korupsi? Ini pertanyaan kalian ini sering ditanya, karena saya selain dosen juga kan sering memberi keterangan ahli ya di pengadilan. Hakim sering menanyakan begitu. Nah, tetapi parameternya, ukurannya tetap kembali ke niat jahat tadi. Seseorang yang sudah punya niat jahat sejak awal, ini niat jahat ini dolus ma'lus, dia sudah sangat jahat sejak awal lah, kira-kira begitu. Pun dibalut dengan diskresi, pun dibalut dengan kebijakan yang
tanda petik seolah-olah ini demi kepentingan umum, demi kepentingan ini. Saya kira itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan pembenar. Tapi kalau memang betul dia tidak ada niat jahat sejak awal, ya betul-betul memang kebijakan itu diambil ya untuk kepentingan yang lebih luas misalnya, dan itu sudah ada beberapa putusan seperti itu. Jadi ternyata kebijakan yang diambil ternyata itu manfaatnya dirasakan oleh banyak orang, dan pada intinya hakim akhirnya ini bukan korupsi. Nah, hal-hal semacam itu bisa saja ya terjadi, tapi tentunya based on case lagi, seperti apa kasus yang ada, dan tentunya hakim akan sangat hati-hati ya melihat ini semua. Begitu. Berarti kita juga ngelihat ya bahwasannya harus dilihat dari alasan pembenar itu sendiri kan Pak. Iya. Jadi nggak bisa kayak kita harus diskresi ini nggak bisa dijadikan sebagai alasan pembenar gitu. Iya, tidak serta-merta lah, kira-kira seperti itu, tidak serta-merta. Bahkan selain diskresi saat ini ada namanya era saat ini ada namanya business judgment rules, BJR. Nah, business judgment rules ini sesuatu kebijakan bisnis ya yang diambil oleh pimpinan, katakanlah itu BUMN itu kan mengalir uang negara juga di sana kan. Tapi ketika kemudian namanya bisnis itu kan kadang rugi kadang untung. Kalau dia rugi, maka apakah itu kerugian negara langsung kemudian korupsi? Kan nggak juga. Gitu. Karena berbisnis itu kan jangan kita bicara BUMN yang tinggi-tinggi dulu lah. Kita bisnis kecil-kecilan aja, misalnya jual-jual kacang di situ, bisa jadi kita untung, bisa jadi rugi. Ya kan? Banyak faktor yang menyebabkan, entah cuaca, keadaan alam, entah juga nggak laris, nggak banyak yang beli, dan seterusnya. Dan ini ada satu kasus menarik mengenai Pertamina pada saat itu. Ada namanya Karen ya Agustanti yang kemudian divonis oleh hakim bahwa itu keputusan bisnis yang dia ambil. Jadi memang Pertamina merugi, tapi karena apa? Karena banyak faktor ya, ada beberapa faktor yang itu dia tidak, memang betul rugi negara juga, tapi itu bukan korupsi. Nah, kayak gitu. Jadi selain diskresi memang ada saat ini dikenal namanya business judgment rules. Jadi kerugian yang disebabkan oleh keputusan bisnis. Ya. Demikian. Nah, Pak, berarti dari banyaknya kasus-kasus tersebut, berarti sering muncul situasi di mana seorang oknum atau pejabat lah belum tentu menikmati hasil korupsi secara langsung ya. Iya. Tetapi kebijakan atau keputusan yang dibuat justru diduga emang yang udah dijelasin tadi bisa menguntungkan korporasi atau pihak tertentu. Iya. Nah, mungkin aku mau nanya lagi nih, menurut Bapak, apakah dalam kasus ini jaksa tuh menuntut Nadiem Makarim karena dianggap ada unsur menguntungkan korporasi atau pihak lain, walaupun secara pribadi beliau tuh sudah menyampaikan kan kalau misalkan tidak ada aliran dana yang masuk rekening beliau. Ya mungkin menurut Bapak gimana? Baik, jadi begini, lagi-lagi saya mendisclaimer ini sumber datanya bukan dari kejaksaannya dan bukan jadi lawyernya juga ya. Jadi karena biasanya kalau meminta keterangan ahli pasti saya baca semua dokumennya dulu. Tapi ini dari sumber-sumber media yang terpercaya, media mainstream yang kemudian mencoba mengulas dari fakta persidangan, kan sidangnya juga udah jalan ya. Kalau tidak salah ini sudah mau akhir-akhir ini menunggu putusan. Nah, memang sepeser pun tidak ada. Itu kata Nadiem. Tapi begini, pada saat ada pertemuan memang dari pihak Google sendiri dengan si terdakwa waktu masa jadi menteri, dan memang aliran dana itu memang tidak ada juga yang langsung, tapi setidak-tidaknya bahwa si Google menanamkan saham di perusahaannya yang Gojek. Nah, pertanyaannya kemudian makanya kan jaksa langsung beralih bagaimana kemudian proses pengadaan Chromebook itu, apakah memang sudah layak atau tidak. Nah, ternyata memang dari sisi uji kelayakan gitu ya, lebih tepat menggunakan yang lain selain Chromebook. Begitu. Lalu dibentuklah tim dan seterusnya yang kemudian menurut jaksa penuntut umum ini saya coba mengikuti alur berpikirnya mereka. Menurut jaksa penuntut umumnya bahwa poin-poin inilah kemudian mengarahkan agar ke Chromebook
Nah, dikaitkanlah tadi Goto mendapat juga saham dari Chrome, apa namanya, Google sendiri. Ya. Nah, apakah ada kaitan langsung terhadap itu? Ya tentunya fakta persidangan lagi-lagi yang bisa membuktikan ini. Seperti apa komunikasi? Tapi yang pasti sih ada grup khusus ini dibentuk, gitu ya. Dan saya kira mungkin dalam beberapa kasus tentunya jaksa penuntut tidak akan berani menaikkan semua kalau mereka tidak punya kekuatan ya mengenai bukti-bukti yang kuat mengenai itu. Tapi kira-kira sesederhana itu eh, konstruksi kasus ini. Jadi memang tidak ada sepeser pun yang masuk dari itu. Tapi kan ya ini memang menjadi menarik. Ada namanya kalau di UNCIC, United Nations Convention Against Corruption, dan kita sudah ratifikasi ini. Ada namanya trading in influence. Jadi memperdagangkan pengaruh. Nah, karena pengaruh dia sebagai seorang menteri, akhirnya kan itu kan akhirnya menjadi pada akhirnya kan merugikan negara juga karena dan seterusnya. Nah, tapi kan benang kusutnya kan di situ. Bagaimana kemudian sekarang itu bergulir di persidangan, ya. Dan saya kira penasihat hukum juga sudah berupaya semaksimal mungkin ya. Saya lihat sampai menghadirkan beberapa termasuk ahli hukum pidana korupsi Prof. Romli Atmasat Asmita. Beliau juga menjelaskan bahwa sebenarnya pasal 2 pasal 3 itu bisa menjerat siapa saja. Tapi soal nanti fakta apa yang terjadi sesungguhnya kan majelis hakim lah nanti yang akan memutuskan. Begitu. Ya, berarti kayak kita masih menunggu putusannya juga Ya, ya, Pak. Belum. Jadi kita juga nggak bisa kayak bilang A, kita juga nggak bisa bilang B karena kan belum tentu kepastiannya juga seperti apa gitu kan. Soalnya Pak. sekarang masih juga dituntut kan, belum divonis. Jadi keberlanjutan itu di sini masih abu-abu gitu Masih kondisinya. abu-abu, Iya. benar. Betul. Iya. Mungkin kalau misalkan kayak kita mengkaitkan gitu dengan kasus Nadiem Makarim itu kita juga melihat bahwasannya adanya ketimpangan hukum yang diberikan gitu kan. Menurut Bapak, apakah penegakan hukum korupsi di Indonesia ini tuh benar-benar didasari pada orientasi dan juga didasari pada besarnya dampak negara nih Pak? Ya. Baik, kalau didasarkan pada itu semua sih yang pasti ya begitu. Kita semua sepakat bahwa korupsi itu harus diberantas, kira-kira begitu. Tapi kalau ada mengatakan juga kadang-kadang dipolitisir, misalnya begitu. Ada kasus-kasus korupsi yang lebih diprioritaskan karena ada titipan misalnya, sedangkan ada kasus korupsi yang lebih penting juga malah dihiraukan aja, tidak diproses. Nah, ini memang hal-hal yang perlu ini kita sebagai insan akademik ya di kampus kita harus mengkritisi yang begini-begini. Jangan kemudian karena ini menjadi tanda petik atensi dari pimpinan maka ini harus segera. Jangan, kalau memang betul-betul semangatnya ingin memberantas korupsi, dia berantas semua. Gitu ya. Lihat mana yang kalau memang keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM dan lain-lain, ya tentunya diprioritaskan mana yang nilai kerugian negaranya lebih besar misalnya. Itu diberantas dulu kira-kira seperti itu. Dan jangan tebang pilih mau siapapun gitu ya, mau siapapun yang terbukti juga terbukti melakukan, artinya punya bukti lah bahwa dia melakukan tindak pidana korupsi, itu harus diproses begitu. Berarti penanganan kasus korupsi di Indonesia itu tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum dan kerugian negara saja ya Pak, tapi kasus ini tuh bisa dipengaruhi oleh perhatian publik dan situasi politik karena penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti agar keadilan tetap terjaga. Oke. Sama aku juga mau bertanya nih Pak, kenapa sih kalau misalkan kayak kasus korupsi ini itu diadilinnya tuh lebih lama Pak dibanding dengan kasus-kasus yang mungkin terjadi pada masyarakat kecil? Oke. Nah ini makanya tadi berkait dengan pertanyaan yang sebelumnya bahwa sebenarnya prioritas pemberantasan korupsi ini, kita sih sebenarnya ini sudah bicara penindakannya. Sebenarnya alangkah lebih bagus kalau diutamakan juga di pencegahan. Jangan sampai terjadi, maka pencegahan itu dia lebih kepada edukasi, pengawasan, dan seterusnya. Kita berharap sih sebenarnya uang-uang negara ini tepat sasarannya, tidak dikorupsikan. Tapi pun memang dia sudah sampai ke terjadi, ya, maka harus ditindak. Nah pertanyaannya kemudian apakah memang kadang-kadang ada yang prosesnya lama, kadang-kadang ada yang cepat dan seterusnya. Ya itu tadi
karena pengaruh-pengaruh banyaklah faktor ya, yang kemudian kadang-kadang juga aparat penegak hukum saya coba sentil-sentil mereka kadang-kadang kalau konsultasi ya di fakultas mengontak misalnya, maka saya bilang biasanya dalam penegakan hukum ini murni nggak kira-kira itu semua? Ya pasti ada faktor lain gitu ya. Faktor atensi itu tadi ini banget bagi mereka karena akan dilihat dulu ini terkait di mana nanti terkait. Seharusnya sih makanya itu nggak boleh ada. Kalau kita bicara equality before the law itu ya, semua sama di mata hukum, maka sama rata semua. Terakhir ini saya menjadi ahli untuk Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap hakim hakim ketua Pengadilan Negeri Depok dan wakil ketua. Nah, mereka mempersoalkan KPK mengapa mereka ditangkap tangan, padahal mereka tidak memegang uangnya. Memang iya, tapi ada 5 orang ya pelaku yang menunjukkan bahwa diarahkan ke sana nanti uangnya. Akhirnya dan menurut mereka hakim kan tidak sama dengan harus ada izin begitu ditangkap dan seterusnya. Ya mau hakim mau siapapun kalau memang melakukan korupsi harus ditangkap, kira-kira seperti itu, diproses. Jadi equality before the law, semua sama di mata hukum. Jadi itu yang seharusnya dipegang teguh oleh penegak hukum, sehingga mau masyarakat biasa, mau dia hakim, mau dia jaksa, mau dia pengacara, polisi dan seterusnya harus sama. Ya. Berarti dengan menggunakan asas equality before the law, ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak sebelum kita penutup dan juga closing statement. Menurut Bapak, apakah penanganan kasus korupsi di Indonesia hari ini itu benar-benar berorientasi pada penyelamatan keuangan negara nih Pak, dan juga perbaikan sistem gitu, atau mungkin malah justru masih berfokus pada pencitraan penindakan semata? Baik, kita harus tetap optimis tentunya ya. Saya lagi-lagi menyampaikan kita dari dunia pendidikan ya. Di kampus, baik kami pengajar maupun juga kalian sebagai mahasiswa yang kemudian nanti akan mengisi menjadi aparat-aparat penegak hukum itu kan, ya kan. Nah, tentunya kita harus optimis bahwa sebenarnya yang dilakukan ini sebenarnya semata untuk penegakan hukum, untuk pemberantasan korupsi. Soal ada oknum-oknum ya belok-belokkan lah, katakan begitu ya, ke kepentingan macam-macam lah, sampai kepentingan partai politik misalnya. Nah, itu sejak zaman dulu juga udah ada seperti itu, tapi setidak-tidaknya ya pemberantasan korupsi sekaligus juga mengembalikan kerugian keuangan negara itu misi yang dipegang teguh ya, baik oleh lembaga-lembaga tadi kan ada Kejaksaan Agung misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi ya, kepolisian juga bisa menyidik itu mengenai tipikor. Nah, sehingga semangatnya itu sama semuanya untuk pemberantasan korupsi. Soal tadi ada sedikit belok-belok, ada pertimbangan lain, ada atensi dan lain-lain itu apa namanya yang mempengaruhi hal-hal itu. Tetapi pada prinsipnya saya sendiri melihat secara keseluruhannya dan mengamati juga, kita harus tetap optimis ya bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan di era saat ini ya, di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan juga Jaksa Agung, Ketua KPK dan lain-lain itu masih on the track ya semangatnya. Feedback atau perlawanan balik dari para koruptor juga pasti ada saja ya, makanya menyebar isu, menyebar macam-macam itu kita harus hati-hati. Makanya kemudian ada buzzer itu sekarang kan, jadi seolah-olah kriminalisasi, padahal sebenarnya itu hati-hati, kita mau diarahkan bahwa kalian jangan sampai memberantas korupsi ini, seperti itu. Demikian. Gimana? Terima kasih sadar belum bahwa korupsi sebenarnya bukan hanya soal siapa yang mengambil uang negara, tetapi juga tentang bagaimana kewenangan digunakan dan bagaimana kebijakan dijalankan dan siapa yang diuntungkan dari sebuah keputusan. Wah, pastinya semakin sadar banget dong Rel. Dari pembahasan kita hari ini, kita juga ngelihat bahwa dugaan korupsi di dalam hukum pidana khusus ini harus dibuktikan dengan fakta, alat bukti, proses hukum yang jelas, bukan hanya sekedar opini publik atau kontroversi di masyarakat gitu kan. Mungkin sebelum kita tutup podcast kali ini, Bapak mungkin boleh tolong kasih closing statement sebelum podcast ini berakhir, Pak. Oke, baik.
sebagai closing statement, saya pertama dulu berterima kasih ya untuk BEM khususnya bidang sosial politik ini ya. Iya betul Pak. Bagus sekali mengangkat topik seperti ini untuk kemudian menjadikan pendengar khususnya mahasiswa ya menjadi lebih kritis. Selain kritis juga peduli gitu ya. Jadi kalau kita sudah tidak peduli mengenai apa yang terjadi maka akan lebih berbahaya juga itu. Jadi peduli dulu lalu kemudian kritis terhadap situasi yang terjadi, kemudian nah ini yang harus penting dianalisis dengan baik juga. Jangan kemudian terjebak. Saya lihat sekarang terutama netizen ya sudah menjadi ahli semua, ahli hukum yang nggak pernah dia belajar hukum, dia kasih komentar juga hukum seolah-olah sudah sangat ahli mengenai itu. Nah padahal kita tidak tahu di belakang itu kan banyak buzzer-buzzer yang ingin menggiring-giring juga kan. Nah, pesan saya jangan sampai tergiring gitu ya dan ikut-ikutan. Anda harus kritis melihatnya, melihat pasal-pasalnya, makanya banyak membaca juga, banyak mendengar informasi dan divalidasi, diverifikasi juga. Jangan sembarangan memforward. Demikian. Oke. Itu dia pembahasan kita pada episode Suara Oposisi kali ini. Banyak banget ya Ral, insight baru nih yang kita dapetin dari narasumber kita pada kali ini. Iya, bener banget Al. Jadi semakin sadar kalau penanganan kasus korupsi itu nggak sesederhana yang dilihat di publik. Karena ada banyak aspek hukum pidana khusus yang harus dibuktikan dan diproses secara transparan. Oke. Dan tentunya kita juga pasti berharap ya kan Pak, bahwa penegakan hukum di Indonesia ini tuh benar-benar berorientasi pada keadilan gitu kan. Bukan hanya sekedar formalitas dalam penindakan aja. Iya, baik. Terima kasih banyak pada Bapak Dr. Beni Harmoni Harifa, SHLLM, yang sudah meluangkan waktunya dan juga memberikan ilmu serta pandangannya pada podcast Suara Oposisi kali ini. Oke, dan juga aku juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pendengar setiap podcast Suara Oposisi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Baik, saya Farel. Dan saya Alia, kami dari Departemen Agitasi dan Propaganda Bidang Sosial Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, pamit undur diri. Tetap berkritis, tetap bersuara, karena hukum harus menjadi keadilan, bukan hanya kekuasaan. Sampai jumpa di Suara Oposisi berikutnya.